Ini pertemuan kita yang keberapa ini? Saya berharap Yang keempat sekarang ya. saya izin 2 kali aja. Oke teman-teman, karena tidak semua ikut dari hari pertama, jadi hari pertama kita belajar tentang karma indriya dan jenana indriya. Karma indriya kita memiliki tangan, kaki, dubur, kemaluan, dan mulut. Jadi dengan memperhatikan perilaku karma indriya ini, tangan jangan dipakai menyakiti, jangan dipakai mencuri dan seterusnya. Lalu kita memiliki jenana indriya, mata, telinga, hidung, kulit untuk merasakan, dan mulut untuk mengecap. Jadi kita belajar untuk memanfaatkan semua karma indriya dan jenana indriya ini dengan baik gitu. Karena dari karma indriya dan jenana indriya, perilaku yang kurang baik itu bisa menimbulkan kekacauan pikiran kita, bisa mengurangi ketenangan jiwanya kita. Nah, di hari kedua kita membahas tentang asana. Asana itu bukan sekedar duduk. Asana itu adalah sikap tubuhnya kita yang selalu stabil, selalu nyaman. Kalau kita duduk, kita nyaman duduk. Kalau kita berdiri, kita nyaman berdiri. Kalau kita melangkah berjalan, kita nyaman melangkah dan berjalan. Nah, supaya kita tidak diperbudak oleh tubuh kita, maka kita latihlah tubuh kita. Bagaimana caranya melatih? Belajar melampaui. Kalau sakit begini, kalau kesemutan begini, lampaui sampai dia istilahnya di puncaknya, nanti masa redanya baru dipenuhi. Begitu juga misalkan lambung kita sedikit-sedikit, mungkin dia kembung, mungkin dia telat makan, dia jadi tidak nyaman dan seterusnya. Kita belajar melampauinya. Bahkan ada yang disebut dengan puasa. Nah, itu semua untuk melatih tubuh kita, sikap tubuh kita gitu. Nah, sikap tubuh ini yang kita sebut sebagai asana bukan tentang duduk saja, bukan duduk begini saja. Tidak harus duduk. Kayak bule-bule dia belajar meditasi, dia bisa menggunakan kursi. Kalau orang yang tidak mampu bangun, tidak mampu duduk, dia bisa tidur. Jadi nggak ada alasan, aduh saya nggak kuat duduk, saya ini dan lain sebagainya. Bukan tentang tubuh saja, tapi kemampuan kita untuk melampaui semua kendala-kendala tubuh kita gitu. Kalau ada yang mau bertanya ya. Kita ini karena nggak penting yang paparkan, yang penting adalah yang ditangkap. Nah, berlatihlah tubuhnya itu kayak mereka para Buddhis gitu. Dia belajar duduk saja bisa sampai 8 tahun supaya nyaman. Nah, Tiang dulu juga pertama kali ketika yang bilang ngapain di gunung, melajah negah, melajah ngidem, melajah siap, melajah diam gitu. Nah, ternyata nikmatnya kita duduk, menikmati tubuh kita gitu ya. Ketika kita duduk nyaman duduknya, dan sel-sel tubuh kita, setiap sel yang ada di tubuh kita itu juga ikut bergembira dia. Dan kita merasakan vibrasi kedamaiannya dia itu juga memancar yang kita bisa rasakan gitu. Jadi kedamaian itu bukan saja di pikiran gitu, tapi setiap sel tubuh kita itu pun menikmati kedamaian. Nah, itulah diharapkan kita berlatih melampauinya supaya kita tidak diperbudak oleh tubuh kita. Kita tidak diperbudak oleh ketidaknyamanannya. Sebentar nggak nyaman begini, sebentar nggak nyaman begitu.
Nah, kenapa kita tidak boleh diperbudak oleh ini? Karena ketika kita diperbudak oleh tubuh kita, maka satu, kekuatan kehendak kita jadi melemah. Kekuatan kehendak ini bahasa kerennya itu adalah icca sakti, kekuatan kehendak. Nah, kekuatan kehendak yang lemah, satu, gampang kita sakit, rentan terhadap penyakit. Lalu pikiran, perasaan kita sangat mudah bocor, mudah sekali bocor. Yang harusnya kita damai, yang harusnya kita tenang, mungkin waktunya jadi singkat. Bahagia kita sekarang bahagia, sebentar lagi udah bersedih. Sekarang kita ketawa-ketawa, bentar lagi kita bertengkar, dan seterusnya gitu. Jadi sikap tubuh kita ini supaya selalu, kan dibilangnya state stiti, kan, stiti serira siwa dan suci, sadar dan penuh kesucian, dia penuh vibrasi kedamaian gitu. Nah, lalu di hari ke-3 kita berlatih tentang kita mendengar pemaparan tentang pranayama. Nah, pranayama ini ada yang masih ingat yang ikut kemarin? Coba Patut, gimana Patut? Pranayama itu tentang kekuatan kita untuk mengontrol biar itu pikir. Contohnya misalkan gini, kalau selama ini kan kita memahami pranayama itu mengatur napas, kan? Ya. Tapi hasil dari mengatur napas itu adalah mengatur energi. Contoh misalkan gini, ketika kita melihat yang jelek atau kita mendengar kata-kata yang jelek misalkan gitu, lalu kita berpikir tentang hal jelek itu, mungkin kita menghabiskan waktu 30 menit, 1 jam, bahkan mungkin besok lusa pun kita masih memikirkan itu. Itulah penghabisan prana kita, energi kita. Jadi ketika kita memahami sepenuhnya pranayama, artinya kita mengatur atau mengolah energi kita biar tidak bocor melalui pikiran-pikiran, keluarnya melalui indria-indrianya kita yang mungkin kita dengar, dari pendengaran kita, dari penglihatan kita. Contoh misalkan gini, kayak kemarin kita ekstrim memberikan contoh ya. Misalkan kita mau ada perjamuan, kita mau makan enak, lalu siap makanan dan kita sudah ngambil piring misalkan, tiba-tiba ada yang kentut di situ, kita mengasosiasikan kentutnya tidak bagus, akhirnya mungkin seluruh makanan itu jadi rasanya nyep. Betul nggak? Gitu. Nah, itu artinya kita nggak bisa mengatur prana kita. Kita fokusnya bukan di makanan, kita fokusnya di hal yang jelek itu. Begitu juga misalkan kita melakukan karya yang bagus, kita bekerja entah di mana gitu. Ini terganggu nggak? Pindah? Enggak, sini aja. Ini? Bagus saurannya di sini. Enggak, maksudnya ini? Enggak apa. Ya. Ntar hilang dah. Berarti sabar ya kalau diingkapi kepalanya ya. Ini juga mengatur prana ini. Iya, itu dah. Jadi jangan terganggu kan di situ kan? Nah, jadi ketika kita melakukan pekerjaan baik, misalkan sudah bagus pekerjaan kita, ternyata mungkin kita tidak dipuji, malah dicela, atau ada orang yang tidak menghargai, lalu kita marah di situ, kita membenci orang yang mencela misalkan, maka kita akan menghabiskan energi kita di situ. Oleh sebab itu, itulah yang kita harus bisa preserve, bisa menyimpan energi kita. Jangan sampai bocor akibat dari penglihatan kita, jangan sampai bocor akibat dari pendengaran kita, jangan sampai bocor dari hal-hal lain yang menyebabkan
terkurasnya energi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan pranayama. Jadi bukan tentang mengatur napasnya. Pengaturan napas itu adalah salah satunya untuk kita bisa menstabilkannya. Ada pertanyaan sampai situ? Itu yang kita ulas waktu hari Minggu lalu ya. Jadi prana. Nah, kemanapun dan apapun yang terjadi, ketika prana kita ini bisa kita olah, artinya anggaplah ketika kita mendengar sesuatu yang jelek, terus ke sana pikiran kita kan, kita olah dengan wiwekanya kita nasihati diri kita, atau kita sadari kesungguhan dan kebenaran tentang itu, maka di situ prana kita tidak bocor. Banyak orang-orang yang sakit karena prananya bocor. Banyak orang-orang yang tidak tenang, tidak damai karena prananya bocor. Semakin besar kebocorannya, maka semakin besar pula kerentanannya. Jadi belajarlah kita untuk tidak terpengaruh, supaya kebocoran prana kita tidak terlalu banyak. Di mana saja bisa bocor, dari mana-mana bisa bocor. Dari indria-indria kita ini yang mulai melihat, mulai mendengar, mulai merasakan sesuatu dan kita merisaukannya, maka kebocoran terjadi. Nah, persepsi-persepsi kita itu juga membocorkan prana kita. Asumsi-asumsi kita juga membocorkan prana kita. Misalkan kita memiliki persepsi ketika kita menyapa lalu tidak nyaut misalkan. Lalu kita memiliki persepsi judes, begini begitu dan lain sebagainya. Akhirnya kita kepikiran tentang itu dan bahkan memikirkan untuk balas dendam, untuk tidak menyapa misalkan. Maka prana kita bocor di situ. Ketidakharmonisan kita dengan alam, ketidakharmonisan kita dengan diri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga dan seterusnya, kebocoran terjadi. Nah, kebocoran-kebocoran prana ini yang menyebabkan dosa yang muncul dari pikiran kita, bisa juga dosa yang muncul dari ucapan kita. Dia bisa memunculkan dosa gitu. Misalkan ketika kita dicela lalu muncul pikiran, dari pikiran ini muncul persepsi yang kurang bagus, akhirnya kita menderita dari situ. Nah, ini tentu menjadi dosa pikiran kita. Karena tidak tahannya dan terus bergelora pikiran kita, maka akan muncul jadi ucapan. Maka prana kita menjadi dosa melalui ucapan kita. Ketika nanti tidak tahan di ucapan ini, lalu mulai emosi kita timbul, muncul melalui perilaku kita atau tindakan kita, melalui karma indrianya kita, muncullah dosa yang disebut dengan kaika. Jadi energi yang tidak terkendali ini memunculkan dosa. Nah, itulah yang disebut dengan pranayama. Pranayama. Belajar mengatur. Nah, supaya dia mulai mengikuti sesuai dengan yang kita mau, maka latihlah dia bawa kesadaran kita kemanapun objek yang mengganggu kita, objek yang membuat persepsi kita jadi keruh, bawa kesadaran kita ke sana.